الجلال والمسلم المدعو له والبلاد ورجاله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما بعد. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita diberi keberkahan yang sungguh tak terhingga pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menunjukkan kita kepada jalan yang benar sehingga terhindar dari jalur yang sesat dan gelap gulita. Yang terhormat Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Dr. Hamamizada MA selaku pemateri Pancasila sebagai filosofi dasar hukum Indonesia. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Universitas Semarang Dr. Muhammad Junaidi SHIMH selaku pemateri Pancasila dalam pembentukan hukum di Indonesia. Yang kami hormati Ketua Umum Forum Konstitusi dan Demokrasi Saudara Alvin Faisal, serta yang kami banggakan peserta webinar nasional Forum Konstitusi dan Demokrasi dengan tema Ideologi Pancasila sebagai Norma Dasar Kebijakan Hukum di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada media partner dalam acara ini. Terima kasih kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, DEMA FSH. Terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, HMPSIH. Terima kasih kepada Majelis Kajian Studi Islam dan Hukum. Terima kasih kepada Diskusi Isu Terkini dan Riset Ketatanegaraan, DISTIK. Terima kasih kepada Center for Islamic Economic Studies, COINS. Terima kasih kepada Sharia Business Law Intelligence, SPLI. Terima kasih kepada juri suara BIN. Saya Ahmad Al-Hazik selaku pembawa acara akan menyampaikan atur acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Webinar Nasional Forum Konstitusi dan Demokrasi dengan tema Ideologi Pancasila sebagai Norma Dasar Kebijakan Hukum di Indonesia. 3. Sesi Tanya Jawab. 4. Penyerahan cenderamata dan foto bersama. 5. Penutup. Kepada seluruh peserta webinar, dihimbau untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dan tidak meninggalkan ruang Zoom, karena pemberian e-sertifikat akan kami sampaikan setelah acara berakhir. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita mengucap lafaz basmalah agar acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib untuk acara ini. Tata tertib peserta seminar Forum Konstitusi dan Demokrasi 2022. Peserta diharapkan sekirum 10 menit sebelum acara dimulai. Peserta diharapkan menyalakan. 3. Peserta wajib mengganti nama pada Zoom meeting dengan format instasi_nama. 4. Peserta wajib mematikan mikrofon dan diperbolehkan menyalakan mic apabila disilakan panitia. 5. Peserta wajib mengisi presensi di akhir acara sebagai syarat mendapatkan e-sertifikat. Selanjutnya, acara webinar nasional akan dimoderatori oleh Saudara Alvin Faisal. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat serta kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Alvin Faisal. Saya yang akan membantu jalannya webinar diskusi pada siang hari ini. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan ideologi dari negara kita. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan yang penting dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Pentingnya kedudukan Pancasila ini kemudian memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia untuk menjadikannya Pancasila sebagai rujukan atau pedoman mutlak bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pembentukan sebuah hukum, Pancasila dijadikan hukum utama dalam sebuah tatanan hukum. Sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum, maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila. Dengan ini, maka kami Forum Konstitusi dan Demokrasi tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait ideologi Pancasila
sebagai norma dasar kebijakan hukum di Indonesia. Sudah hadir di tengah-tengah kita kedua pembicara pada seminar hari ini, yaitu Bapak Hamami dan juga Bapak Junaidi. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hamami dan Bapak Junaidi karena telah menyempatkan waktu untuk bisa menjadi pembicara pada hari ini. Mari kita doakan semoga keduanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin supaya tidak membuang banyak waktu lagi, langsung saja kita masuk kepada sesi pemaparan materi yang pertama. Akan tetapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan pemateri kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Hamamizada MA. Singkat tentang beliau, beliau merupakan lulusan dari Fakultas Syariah dan Hukum Yogyakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2 dan S3 di UIN Jakarta dengan konsentrasi syariah. Tidak hanya itu, beliau mengambil lagi S1 dengan Prodi Hukum di UIN Jakarta yang selanjutnya mengikuti program Magister Hukum Perbandingan di University de Perpignan, Perancis. Beliau saat ini aktif menjadi dosen di FSA UIN Jakarta. Selain aktif mengajar, beliau diamanahkan menjadi asisten staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia yang membidangi bidang umum. Karya-karya beliau diantaranya yaitu Fikih Siasah, yang mungkin teman-teman di sini tidak asing lagi ya dengan bukunya. Dan juga yang baru-baru ini beliau menuliskan buku tentang fikih tembakau. Mungkin cukup untuk pengenalannya. Kepada Pak Hamami, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator yang sudah memperkenalkan saya, dan terima kasih juga atas undangannya untuk diskusi tentang Pancasila pada pagi hari ini. Bapak Ibu, para saudara yang saya hormati, saya akan memaparkan tentang Pancasila sebagai dasar atau filosofi dasar dari kebijakan hukum. Ini pertama saya apresiasi karena diskusi tentang Pancasila itu memang tidak begitu banyak, sangat segmented ini materi seperti ini. Yang kedua, saya juga apresiasi karena diskusi mahasiswa atau kelompok studi mahasiswa tentu tidak seramai dulu. Nah, jadi memang aktivitas zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Sehingga sekarang saya pikir ini kegiatan yang sangat bagus untuk mendinamisasikan pemikiran atau wacana yang dikembangkan atau yang berkembang di perguruan tinggi. Baik, saya akan share materi pada pagi hari ini, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar filosofis pembentukan hukum. Ini penting untuk kita pikirkan bersama soal Pancasila, karena secara background Pancasila ini mengalami tantangan yang cukup besar. Dulu Pancasila mendapat tantangan dari kelompok komunis, sehingga ini dianggap sebagai sebagai kesepakatan bersama yang bersifat dasar, yang kemudian digugat oleh orang-orang atau kelompok tertentu yang tidak menginginkan Pancasila sebagai bagian dari ideologi negara. Nah, itu dulu. Akhir-akhir ini juga Pancasila juga menghadapi persoalan atau tantangan dari kelompok-kelompok Islam, dalam tanda petik ya, terutama kelompok-kelompok tidak menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara. Ini di Indonesia pasti cukup banyak, karena adanya ideologi transnasional yang kemudian datang ke Indonesia, yang kemudian mempengaruhi alam berpikir
umat Islam di Indonesia, sehingga ini Pancasila ini mendapat tantangan yang luar biasa sebagai ideologi negara yang dipandang sebagai ideologi kufur. Nah, ini tantangannya sekarang ini. Maka mengembalikan Pancasila ya sebagai sebagai dasar negara itu memang akan selalu menjadi tantangannya sendiri. Karena ini Pancasila sebagai warisan dari para pendiri bangsa ini menjadi kata kunci, karena Pancasila ini menjadi payung bersama sebagai ikatan pemersatu dari bangsa Indonesia. Jadi kalau ideologi Pancasila ini menjadi ideologi yang mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, secara historis, ini Pancasila menjadi satu-satunya kesepakatan bersama untuk menjadikan bangsa Indonesia yang pluralistik ini menjadi hidup di dalam satu naungan ikatan bersama. Nah, kemudian bagaimana setelah kemudian dijadikan sebagai ideologi negara, itu kan Pancasila sering dipertanyakan, apakah betul Pancasila sebagai dasar negara? Ya, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar, terutama dalam pembukaan, itu Pancasila jelas sebagai dasar negara. Jadi negara berdasar. Jadi norma yang diatur dalam pembukaan itu menunjukkan secara sangat jelas kata atau frase negara berdasar. Berdasarnya itu bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa, tapi berdasarkan lima sila. Ini ada perdebatan tentang dasar negara ini sebenarnya bukan Pancasila. Ada yang kelompok tertentu yang mengatakan dasarnya adalah ketuhanan. Tapi bagi saya, kalau kita cek di dalam Undang-Undang Dasar, terutama dalam pembukaan, maka yang menjadi dasar negara itu ada 5 pasal. 5 sila maksud saya, 5 sila itu. 5 sila inilah yang menjadi dasar negara. Meskipun di dalam pasal 29 disebut tentang negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Tapi dalam pembukaan itu negara berdasarnya pada 5 sila. Nah, ini akan menurut saya meyakini bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara karena rumusan 5 sila inilah yang kemudian disebut sebagai Pancasila. Jadi clear, menjadi sangat jelas kalau kita rujukannya pada pembukaan Undang-Undang Dasar, maka Pancasila adalah dasar negara. Nah, bagaimana Pancasila sebagai sumber hukum? Ini memang menjadi bagian dari konsep tentang set fundamental norm ya, atau norma dasar, norma fundamental negara. Beda dengan hukum dasar nanti kita bedakan. Jadi Pancasila itu adalah sumber hukum. Sumber hukum itu artinya ketika ada peraturan perundangan yang ingin dibentuk, maka utamanya adalah Pancasila. Pancasila itu apa? Ya 5 sila itulah Pancasila. Jadi Pancasila adalah sumber dari segala hukum negara. Nah, penempatan Pancasila sebagai segala sumber negara itu ada dalam tadi itu pembukaan Undang-Undang Dasar kan jadi alinea keempat tuh, soal ketuhanan, soal kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ini kan menjadi 5 prinsip dasar dari Pancasila, dan itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa nggak ada bukti atau evidence normatif yang menegaskan bahwa Pancasila sebagai sumber segala hukum. Ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, maka kemudian posisinya adalah sebagai dasar negara dan ideologi negara. Implikasi dari menempatkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan sumber segala hukum, maka seluruh materi muatan peraturan perundangan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi posisinya adalah ketika Pancasila ditempatkan sebagai dasar negara, ideologi negara, dan segala sumber hukum, maka seluruh peraturan perundangan di Indonesia ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sifatnya memang Pancasila menjadi sangat
dasar ya. Jadi dia norma, jadi norma yang dasar. Karena norma yang dasar memang nanti yang disebutkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan ini kemudian diterjemahkan. Kan norma dasar ini kemudian diterjemahkan oleh kita. Nah, ini kemudian akan berbeda dengan Undang-Undang Dasar. Jadi bedakan antara norma dasar dan hukum dasar. Jadi kalau Undang-Undang Dasar itu adalah hukum dasar. Nah, Pancasila ini adalah norma. Jadi norma ini sifatnya filosofis, abstrak. Sedangkan Undang-Undang Dasar ini sifatnya lebih bersifat turunan dari norma dasar. Jadi ini menjelaskan bahwa ini beda antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sifatnya abstrak itu adalah Pancasila, yang sifatnya yang lebih operasional itu adalah dalam Undang-Undang Dasar. Tetapi Undang-Undang Dasar sebagai hukum yang tertinggi, sebagai hukum tertulis. Jadi Pancasila sebagai hukum yang sebagai norma dasar. Nah, Undang-Undang Dasar itu harus berdasarkan pada Pancasila. Jadi norma yang sifatnya filosofis itu adalah Pancasila. Yang lebih aplikatif itu adalah dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu Pancasila sebagai sumber hukum yang bersifat material, sedangkan yang bersifat formal itu undang-undang yang lain ya. Jadi ini posisinya adalah begitu. Jadi bedakan antara yang sifatnya material dan sifatnya yang formal. Maka ada 3 kualitas materi Pancasila, yaitu sebagai muatannya sebagai muatan filosofis. Bisa disebut sebagai norma dasar ini adalah muatan yang filosofis. Yang sifatnya abstraksi. Tidak bersifat aplikatif. Yang kedua, sebagai identitas hukum nasional. Jadi ini menjadi karakter atau ciri yang membedakan dengan yang lainnya. Jadi Pancasila itu menjadi identitas hukum nasional. Tidak ada perintah dan larangan, tidak ada sanksi. Karena apa? Karena ini asas-asas yang fundamental. Jadi bahasa lainnya adalah Pancasila ini adalah asas-asas yang fundamental. Jadi sifatnya memang fundamental, asas-asas yang fundamental. Karena itu maka kemudian Pancasila sebagai ideologi hukum negara, sebagai kumpulan nilai yang berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Jadi ideologis, nilai, asas, sebagai nilai kejiwaan. Ini kedudukan Pancasila itu ada banyak hal ya, sebagai ideologi, sebagai identitas, sebagai nilai, sebagai asas, sebagai nilai kejiwaan. Jadi ini menjelaskan bahwa Pancasila itu memang sangat tinggi atau yang tertinggi. Nanti saya akan mengusulkan beberapa hal yang terkait dengan Pancasila di masa sekarang ini. Nah, ini ya, jadi Pancasila sebagai ideologi hukum Indonesia nanti akan menjabarkan tantangan dari karakteristik hukum Indonesia yang lainnya. Sebagai nilai yang berlaku yang menjadi payung dari hukum nasional, ini juga akan menjadi tantangan juga, karena tantangannya tadi itu ketika Pancasila dihadapkan pada perdebatan Pancasila itu bukan dasar negara. Jadi ada ahli hukum yang mengatakan, sangat sedikit sebenarnya, tapi suaranya kencang ya, bahwa negara Indonesia itu bukan berdasarkan Pancasila. Negara itu berdasarkan ketuhanan. Bahkan pernyataannya negara yang bersekutu maksudnya adalah negara Islam. Menurut saya kalimat ini salah. Apalagi menyatakan bahwa negara Islam itu salah.
salah besar dan kesalahannya sangat besar. Tidak bisa menjelaskan kesepakatan nasional karena dia tidak berpegang pada kesepakatan nasional. Kesepakatan nasional itu ya Pancasila. Ketika itu kemudian dirumuskan Pancasila itu pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak diubah, ini adalah sebagai konsensus nasional. Jadi sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara, maka konsensus nasional ini yang dipegangi. Yang dipegangi. Karena konsensus nasional jelas tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi mengubah norma yang ada dalam Undang-Undang Dasar, batang tubuhnya, maka menjadi jelas bahwa pembukaan ini menjiwai dari batang tubuh Undang-Undang Dasar. Jadi tempat atau rumahnya Pancasila itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Rumahnya ada dalam pembukaan. Sehingga ketika ada pernyataan bahwa negara itu tidak berdasarkan Pancasila, itu menurut saya pernyataan yang salah. Karena bukti atau evidence-nya sangat jelas ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini yang kemudian menjadi dasar filosofis dari segala kebijakan hukum. Karena itu, menurut saya perdebatan tentang apakah Pancasila sebagai dasar negara harus segera diakhiri. Karena apa? Karena konsensus nasionalnya sudah sangat jelas menempatkan Pancasila rumahnya ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan itu dengan sangat tertulis ya, di dalam pembukaan. Nilai-nilainya ada di situ. Nah, kemudian nanti tantangan yang kedua adalah tantangan tentang hukum yang dipraktekkan di Indonesia. Jadi ada pluralisme hukum yang memang dipraktekkan di Indonesia, di mana Indonesia itu menerapkan juga civil law, menerapkan juga common law, hukum Islam dan hukum adat. Jadi ini pluralisme hukum itu memang nyata ya di dalam sistem hukum nasional. Jadi empat bangunan hukum ini menjadi bagian penting dalam pembentukan hukum nasional. Nah, ini kemudian tadi itu, ini bisa tergerus nih nilai Pancasila ketika pluralisme hukum itu kemudian menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Jadi nanti gugatannya di situ, misalnya gini, dalam kaitannya dengan hukum Islam berhadapan dengan Pancasila, ini menjadi menarik misalnya dalam hukum Islam itu, misalnya dalam siasat syariah negara itu harus berdasarkan Islam, misalnya begitu. Atau satu madhab yang mengatakan itu. Nah, ini kan menjadi bagian dari tantangan dari Pancasila. Ketika ada adopsi hukum Islam di bidang politik yang menegaskan bahwa negara itu di dalam madhab tertentu menyatakan bahwa negara itu harus berdasarkan Islam. Ini tantangannya di situ. Kembali pada pernyataan saya pertama tadi itu. Kemudian nanti dari sisi civil law, nanti akan saya soal sistem demokrasi. Mungkin sistem jadi hukum tata negara lah itu. Hukum tata negara itu. Nanti juga akan menjadi penting tentang misalnya pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, wali kota, gubernur, presiden. Jadi sistem kepemimpinan nasional di dalam hukum tata negara itu akan berimplikasi pada nilai Pancasila. Ini yang nanti harus itu jelas ya, artinya frase yang digunakan dalam sila Pancasila itu bisa tidak dipakai sebagai norma dasar di dalam pembentukan hukum tata negara. Saya dalam soal pemilihan pemimpin.
baik di desa, kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Ini kan kita bisa dicek dalam undang-undang desa, bisa dicek dalam undang-undang pilkada, dan undang-undang pilpres. Itu berapa? 3 undang-undang ini bisa jadi bertentangan dengan Pancasila. Bahkan mungkin undang-undang dasarnya sendiri bertentangan dengan Pancasila. Jadi dalam undang-undang dasar tentang pemilihan presiden, lalu dalam undang-undang pilpres juga, undang-undang pilkada, pemilihan gubernur, wali kota, bupati, lalu dalam undang-undang desa. Bisa kita cek beberapa pasal-pasal tertentu yang pasti kita bisa perdebatkan bahwa itu patut diduga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kenapa? Karena pluralisme hukum menggunakan namanya, jadi undang-undang ini menggunakan dipengaruhi oleh hukum barat, baik civil law maupun common law. Jadi pengaruh hukum barat ini kemudian bisa merusak nilai-nilai Pancasila. Kalau dari hukum barat ini bisa bertentangan dengan Pancasila meskipun itu secara tertulis disepakati sebagai hukum. Kenapa? Karena memang ada satu kaidah bahwa hukum itu mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi hukum itu mengikuti perkembangan masyarakat ketika misalnya perkembangan masyarakat menghendaki pemimpin nasional itu dipilih secara langsung, maka ini dipandang sebagai hukum mengikuti perkembangan masyarakat. Meskipun norma ini bisa saja bertentangan dengan Pancasila. Salah satu contoh yang saya tanyakan di sini, misalnya dalam Undang-Undang Dasar, soal pemilihan presiden, wakil presiden, lalu soal pemilihan kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota, dan juga nanti dalam Undang-Undang Desa ya. Apa norma yang kemudian bisa kita jadikan contoh ini patut diduga bertentangan dengan Pancasila? Di dalam Pancasila itu kan ada nilai yang penting soal kepemimpinan ya. Jadi ada soal permusyawaratan, jadi musyawarah. Jadi asas untuk menjadikan seseorang sebagai pemimpin itu asasnya adalah musyawarah. Musyawarah ini direksinya adalah hikmah dan kebijaksanaan. Jadi dia itu sifatnya adalah musyawarahnya bukan musyawarah untuk meninggalkan atau mengabaikan tentang kebijaksanaan. Jadi musyawarah harus dilaksanakan dengan bijaksana. Jadi nilai yang terkandung itu jelas, ada musyawarah, ada hikmat, artinya betul-betul ada perasaan batin yang menjiwai dari pemusyawaratan itu, yang menjadikan hasil kesepakatan musyawarah itu tidak melukai hati yang lain, dan juga bijaksana. Nah, nilai yang berikutnya adalah soal perwakilan. Jadi musyawarah itu tidak dilaksanakan oleh seluruh warga negara, tetapi dia diwakilkan. Nah, ini harus kita perhatikan ini. Jadi Pancasila itu nilainya jelas. Untuk menentukan seorang pemimpin, maka dilakukan musyawarah. Musyawarahnya itu tidak seluruh warga negara, tetapi perwakilan. Maka disebut sebagai demokrasi perwakilan. Jadi, nilai Pancasila itu jelas adalah mengedepankan demokrasi perwakilan atau permusyawaratan yang diwakilkan oleh orang-orang tertentu. Jadi ini yang menjadi norma dasar abstraksi filosofis asas nilai
di dalam Pancasila adalah permusyawaratan perwakilan. Jadi dia itu mengandung nilai kebijaksanaan, mengandung nilai keperwakilan. Nah, yang menjadi masalah di dalam Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang itu adalah bahwa permusyawaratan itu tidak semuanya perwakilan. Hanya dalam hukum, yaitu hukum pemilu, penentuan legislatif dan DPD. Jadi pemilihan legislatif dan pemilu legislatif dan DPD itu dia perwakilan. Jadi untuk menentukan diwakilkan. Tetapi menentukan wakil itu tidak perwakilan juga, tapi menjadi setiap warga negara. Jadi kita harus berpikir tentang undang-undang pemilu yang legislatif ini, dia untuk menjaring wakil rakyat, tetapi cara untuk menjadikan dia sebagai wakil rakyat, dia tidak dilakukan dengan perwakilan, tapi menggunakan sistem langsung, demokrasi langsung. Setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan wakil-wakilnya. Jadi catatannya saya dalam undang-undang pemilu itu adalah untuk menentukan wakil rakyat dilakukan dengan cara semua warga negara memilih. Jadi demokrasinya langsung juga dalam soal menunjuk siapa wakil rakyat. Nah, itu pertama. Yang kedua, ketika menentukan kepala daerah dan presiden juga kepala desa, itu dilaksanakan tidak perwakilan, tetapi langsung. Jadi nanti saya ingin mengatakan bahwa ini ada disharmoni antara Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi patut diduga bahwa Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian bupati, wali kota, gubernur, dan desa itu bertentangan dengan bertentangan dengan Pancasila, nilai Pancasila, terutama sila yang keempat. Kalau kita berpikirnya seperti ini ya, karena normanya di dalam frase yang disebut di dalam Pancasila itu adalah frase tentang perwakilan. Dia tidak menyebut bahwa permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan saja berhenti di situ. Tapi ada frase tentang perwakilan. Jadi mestinya demokrasi yang dikembangkan di Indonesia itu jadi hukum tentang demokrasi atau hukum tata negara kita itu dalam soal pemilihan kepala negara dan di bawahnya itu dia asasnya mestinya adalah perwakilan, bukan langsung seluruh warga negara memilih presiden, memilih bupati, memilih wali kota, memilih gubernur, dan memilih kepala desa. Ini asasnya bagi saya ini bisa diduga bertentangan dengan hukum tentang tata negara ini, bertentangan dengan nilai Pancasila. Lalu bagaimana cara kita mendamaikan ketegangan ini antara nilai Pancasila dengan hukum? Nah, ini harus didamaikan, disharmoni itu. Maka mestinya Pancasila kita jadikan sebagai aliran hukum, agar pluralisme hukum itu tidak menghambat pembentukan hukum di Indonesia. Jadi karena pengaruh hukum Barat, pengaruh hukum adat, dan pengaruh hukum Islam di dalam sistem hukum nasional ini, maka menjadikan Pancasila bisa saja tersingkir dari sisi tadi itu hukum tata negara di bidang pemilihan pemimpin, maka nilai atau hukum Barat diadopsi. Gitu. Ini kan pluralisme hukumnya dalam soal hukum tata negara ini mengadopsi hukum Barat. Apalagi kalau mengadopsi hukum Islam, nah, ini madhab tentang model atau sistem kenegaraan itu ya sistem khilafah misalnya, atau negara Islam itu juga sama itu. Kalau itu diterapkan maka Pancasila menjadi hilang.
itu bukan hanya satu norma tentang pemilihan kepemimpinan, norma tentang yang dasar saja udah hilang. Kalau kemudian diadopsinya hukum Islam tentang siasa, maka bisa menghilangkan Pancasila. Ketika hukum Barat diadopsi di dalam tata negara, soal pemilihan kepemimpinan, maka bisa bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah, ini jika kita ingin menjadikan Pancasila sebagai sumber segala hukum, maka dia harus dijadikan sebagai aliran hukum. Agar pluralisme hukum itu kemudian didamaikan oleh satu payung namanya Pancasila. Selama hukum-hukum ini nilainya tidak bertentangan dengan Pancasila, maka dia bisa diadopsi oleh hukum nasional. Yang kedua, untuk mengharmonisasi itu adalah dengan cara menjadikan Pancasila sebagai puncak hierarki perundang-undangan. Ini mungkin bisa kita perdebatkan apakah ini ditaruh di sini atau lebih tegas lagi dalam Undang-Undang Dasar. Nah, ini bisa ini dalam Undang-Undang Dasar atau mungkin yang tepat adalah dalam Undang-Undang Dasar. Jadi mendudukan Pancasila sebagai puncak hierarki yang tertulis. Jadi Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundangan. Kalau dalam puncak hierarki peraturan perundangan tidak ada Pancasila di situ. Tapi kita jadikan sebagai puncak hierarki. Jadi jelas para penyusun kebijakan hukum akan merujuk pada Pancasila. Karena dia tempatnya itu di dalam pembukaan, bahkan Pancasila tidak disebut di dalam pembukaan. Jadi kata Pancasila kan enggak. Maka secara tertulis, karena zaman sekarang itu hukum itu tertulis, jadi madhabnya atau rezim sekarang itu rezim tertulis, maka menempatkan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundangan menjadi sangat penting. Jadi ini menjadikan kalau kita sepakat pada Pancasila, maka saya bertanya begini karena bisa jadi kan ada yang tidak sepakat. Jadi, kalau saya, posisi saya ya Pancasila adalah anugerah ya, dimana yang menjadikan kita ini yang berbeda-beda ini, baik agama, suku, bangsa ini menjadi satu. Kalau hanya satu agama saja ini tentu tidak menjadi satu, seperti di Afghanistan misalnya. Itu menjadi ada yang banyak yang tersingkir di situ. Sehingga menempatkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa ini ya menurut saya kuncinya di situ. Maka ketika kita sepakat Pancasila sebagai pemersatu bangsa, sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara, asas negara, norma, maka jadikanlah dia sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Itu ya yang bisa saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai dasar filosofi kebijakan hukum, karena kerangka inilah yang kemudian mestinya kita pegangi dulu ketika mendiskusikan pada bagaimana menyusun kebijakan hukum di dalam sistem hukum nasional. Baik, itu Mas Arfid, paparan saya seperti ini sebagai bahan awal untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Hamami. Para hadirin, baru saja tadi dijelaskan kita mendengar pemaparan materi dari pemateri kita yang pertama. Sudah dijelaskan tadi mengenai Pancasila sebagai filosofi dasar hukum Indonesia. Mungkin para hadirin di sini sudah ada yang ingin bertanya, tapi mohon ditahan dulu teman-teman, karena nanti sesi tanya jawab akan saya buka setelah kedua pemateri memaparkan materinya. Oh iya, diharapkan juga kepada para hadirin untuk bisa mengikuti webinar ini sampai akhir, dikarenakan nanti di penghujung acara akan kami bagikan link sertifikat di kolom chat. Mungkin kita lanjutkan saja kepada pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak Junaidi.
Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan singkat tentang Pak Junaidi. Dr. Muhammad Junaidi SIMH merupakan lulusan S1 dari jurusan Ahwalus Syahsiah STAIN Kudus. Setelah lulus dari STAIN Kudus, beliau melanjutkan S2 Ilmu Hukum di Universitas Muria Kudus dengan konsentrasi kebijakan publik. Setelah itu, beliau melanjutkan S3 Hukum Tata Negara di Uninsula. Beliau saat ini diamanahkan menjadi Wakil Rektor 3 Universitas Semarang. Aktivitas beliau selain mengajar, beliau juga aktif menulis. Buku beliau diantaranya yaitu ada buku Ilmu Negara, sebuah konstruksi ideal negara, dan juga yang baru-baru ini buku beliau adalah buku Teori Perancangan Hukum, Telaah Praktis dan Teoritis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Sampai di sini dulu pengenalannya. Kepada Bapak Junaidi, saya persilakan untuk memberikan paparan materinya. Iya, terima kasih saudara saya Mas Alvin Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati saudara Dr. Kamami Zadah yang pada kesempatan kali ini telah memaparkan materi tadi. Yang saya hormati juga Mas Alvin sebagai salah satu ketua di satu organisasi yang tentunya organisasi itu sangat menarik ya untuk kemudian dikembangkan, yaitu organisasi Forum Konstitusi dan Demokrasi. Karena berbicara soal hari-hari ini konstitusi dan demokrasi itu menjadi sangat penting untuk kemudian dikaji dan ditelah untuk diimplementasikan. Dan yang saya hormati juga rekan-rekan sekalian ya yang pada kesempatan kali ini telah hadir di Zoom meeting ya. Tentunya saya memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua sehingga acara pada kesempatan kali ini dapat dilakukan. Saya tidak banyak materi yang dapat saya sampaikan, tapi yang jelas saya Mas Alvin dengan Mas Alvin ini kan saudara ya. Kalau saudaranya itu kan kalau setelah acara ini selesai pasti Mas Alvin nanti kalau ketemu saya di luar ini pasti saudara apa? Saudara ini siapa ya? Seperti itu kan pertanyaannya, demikian. Itu guyonan saja. Tapi prinsipnya kemudian kita semua saudara karena kita diikatkan oleh Pancasila. Nah, mungkin bisa ditampilkan Mas Alvin kaitannya soal PowerPoint. Ada 3 slide yang kemudian saya sampaikan. Bahwa hari-hari ini rekan-rekan sekalian kita melihat bahwa Pancasila itu sebagai filosofi obrolan filsafat bernegara dan dia menjadi satu komitmen kita bagaimana membangun negara kita dengan baik, dan ini menjadi salah satu parameter kita bagaimana memajukan bangsa kita ke depan ya, sebagaimana yang kemudian dinarasikan oleh para pendiri bangsa. Yang kita tahu sendiri dulu Pancasila itu yang pertama disebut dengan Piagam Jakarta karena karakteristik Islam itu kemudian muncul di situ, terlepas apa yang disampaikan Pak Kamami tadi bahwa mengatakan bahwa kita tidak bicara soal negara Islam lagi. Saya sependapat dengan hal tersebut. Tapi dalam konteks sejarah kita tidak lepas daripada Piagam Jakarta, yang kata-kata piagam itu sendiri itu muncul daripada kata-kata yang diadopsi oleh the founding father kita yaitu Piagam Madinah. Tapi dalam perjalanan waktu kita tahu sendiri ya, dalam satu sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, itu pun kemudian dihilangkan. Karena pada prinsipnya, kata-kata yang di awal tadi, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu merupakan representasi bahwa pada saat Indonesia mau didirikan, ya kelompok Islam itu adalah kelompok yang paling terbanyak. Ya, maka kalau kemudian kita lihat di dalam indeks Startling IS itu menyebutkan bahwa kelompok penduduk Indonesia itu dibagi oleh pemerintah Hindia Belanda ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Bumi Putra, yang kemudian kita tahu sendiri kelompok Bumi Putra itu paling banyak adalah umat Islam. Yang kedua adalah kelompok Timur Asing. Yang ketiga adalah kelompok Eropa. Yang ketiga-tiganya kalau kita bicara hari ini, yang ingin merdeka itu cuma satu, ya kelompok Bumi Putra. Jadi cukup sangat relevan. Tapi Hatta pada saat itu berbicara soal kalaupun nanti kemudian kita menjadi negara Islam, Indonesia Timur ini akan menjadi berbeda persepsinya. Maka pada saat itu Hatta mencoba menegosiasi kepada para pendiri yang lain untuk kemudian diformulasikan ulang kembali, akhirnya kemudian menjadikan kata ketuhanan yang Maha Esa titik di dalam sila pertama Pancasila sebagaimana kita lihat teksnya sekarang.
Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, itu merupakan narasi yang kemudian saya sampaikan yang pertama, bahwa ketika kita mendirikan negara kita sudah berkomitmen bahwa komitmen kita itu tertuang dalam Pancasila. Pancasila itu merupakan resultan atau kesepakatan politik yang harus kemudian jadi pedomannya. Tapi bagaimana kemudian, sebagaimana tema pada kesempatan kali ini, berbicara soal Pancasila sebagai ideologi, apakah sudah relevan untuk dituangkan dalam kebijakan hukum nasional kita? Saya menguraikan dalam slide yang selanjutnya, Mas Alvin. Bisa ditampilkan slide selanjutnya. Bahwa kalau kemudian kita bicara soal narasi yang pertama saya sampaikan tadi, bahwa Pancasila itu sebagai resultants atau kesepakatan politik dari pendiri bangsa. Suatu saat saya pernah diundang Lemhanas dalam memberikan materi sebagai narasumber. Saat itu pertama kali saya sampaikan, yang kemudian mengatakan bahwa Pancasila itu ya harus diubah. Saya katakan itu adalah pengkhianat daripada negara. Karena negara kita sudah selesai pada ideologi kita. Orang Cina itu menjadi besar karena mereka komitmen terhadap ideologinya. Orang Indonesia, saya katakan kemudian kenapa kemudian inkonsistensi kebijakan ini terjadi? Karena salah satu faktor itu utamanya adalah ideologi terus-menerus diperdebatkan. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah pendirian bangsa kita, pertama kali kita sudah menentukan ideologi kita adalah Pancasila. Sudah selesai itu ideologi untuk kemudian didiskusikan lebih mendalam. Tapi ranah selanjutnya adalah ranah bagaimana memformulasikan ideologi itu ke dalam bentuk bernegara dan berbangsa. Ini menjadi ciri khas kita bicara soal negara. Meskipun kita bicara soal ketatanegaraan di setiap negara itu berbeda-beda, tapi prinsip bernegara itu pasti sama antara satu negara dengan negara lain. Kita ambil saja contohnya negara Inggris, punya Magna Carta. Bahkan di Prancis itu ada Declaration Destroyed Home Edition, salah satu filosofi konstitusi yang ada di Prancis yang itu merupakan piagam hak asasi manusia pertama. Jadi konteksnya kalau kita bicara soal Pancasila itu merupakan kesepakatan politik dan itu harus selesai. Bahkan dalam satu beberapa pemikiran saya menyampaikan bahwa kalaupun kemudian mau diubah, maka bubarkan dulu negara Republik Indonesia. Tapi kalau kemudian mau dirubah seperti itu dengan cara membubarkan, tentunya tidak bisa. Kenapa? Karena kemudian kita sudah berkomitmen untuk mendirikan negara. Saya dengan Bapak Ibu sekalian juga sama demikian. Maka kemudian resultan itu menjadi kesepakatan di awal pendirian negara dan bagaimana menyelenggarakan negara Indonesia sampai kapanpun itu harus kemudian dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian kita berbicara soal Pancasila sebagai suatu kesepakatan politik, maka dalam rangka menyelenggarkan negara, tujuan akhirnya itu adalah welfare state atau mencapai suatu bentuk kesejahteraan bangsa kita. Kita tahu sendiri bagaimana kemudian kita menarasikan Pancasila itu ke dalam satu bentuk nyata. Itu wujudnya adalah kesejahteraan. Ya, tidak ada kemudian masyarakat yang ingin tidak sejahtera seperti itu. Maka tugas utama negara itu ada memformulasikan Pancasila dalam wujud mensejahterakan masyarakat. Tapi kemudian kita bicara soal Pancasila, jika diperas esensinya, esensi yang paling utama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu adalah satu hal, yaitu bagaimana kita mengedepankan gotong royong. Itu prinsip utama dalam Pancasila. Seperti apapun kita membangun konsep bernegara ini, seperti apapun pemerintah ya, saat-saat ini pemerintah mau membentuk IKN ya, atau kemudian yang kemarin menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ya. Kalaupun tidak didukung dengan yang kita sebut istilahnya gotong royong, itu tidak bisa ya. Kita tahu sendiri, saya mendalami bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu dibentuk oleh pemerintah. Sangat esensinya luar biasa sekali. Tapi kita bicara hari ini substansi, legal substansi sebagaimana disampaikan oleh Friedman, maka legal struktur, aparatur pemerintah, ya, aparatur hukum seperti itu, dan kemudian kultur budaya masyarakat ini mengiringi bagaimana hukum itu dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Nah, Pancasila ini menjadi esensi pokok. Bagaimana kemudian kita melihat bahwa kesejahteraan itu menjadi suatu hal yang fundamental daripada tujuan daripada bernegara berdasarkan ideologi Pancasila. Nah, lanjutnya. Nah, ini yang kemudian menjadi sangat penting, bahwa Pancasila itu sebagai volgis, jiwa bangsa. Karakteristik kita bicara hukum tata negara setiap negara, karena kalau kemudian kita bicara soal konstitusi itu adalah hukum tata negara, di beberapa negara mengatakan demikian, maka Pancasila itu disebut sebagai filsafat bernegara. Artinya Pancasila itu haruslah dan wajib ditransformasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, saya beberapa kali mungkin punya pengalaman terkait legal drafting. Nanti ada buku teori perancangan hukum yang saya bagikan pada peserta yang bertanya seperti itu. Jadi ketika saya menulis buku legal drafting itu, ada pengalaman yang menarik karena latar belakang saya tenaga ahli DPRD daerah ya.
Mungkin saya perlu banyak belajar sama Pak Kamami di pusat seperti itu di Istana Negara. Jadi saya pernah menggarisbawahi bahwa suatu saat saya bikin satu perda, yaitu perda di Kota Semarang. Jadi rekan-rekan sekalian pasti tahu Kota Semarang seperti apa. Saya wakil rektor kampus swasta di Semarang. Pada saat itu kemudian di Kota Semarang itu kalau kita lihat itu isinya itu kan kampus isinya DPRD-nya kan didominasi oleh PDIP, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian tahu, rekan-rekan sekalian tahu bahwa di sana itu ada perda jaminan halal di Kota Semarang yang saya tempati ini. Artinya kalau kemudian banyak kalangan-kalangan yang sementara ini mengatakan bahwa Pancasila harus diubah, kita adalah negara khilafah seperti itu. Saya katakan itu tidak relevan untuk kemudian menjadi salah satu pemikiran. Bahwa Pancasila itu merupakan salah satu gagasan yang mengakomodir teori prismatik hukum. Jadi apa-apa yang kemudian menjadi konsep hukum itu kemudian digabungkan, yang baik-baik dikumpulkan menjadi satu, yang kemudian itu kemudian menjadi salah satu prinsip negara kita, menjadikan dasar bagaimana kebijakan hukum diterapkan di negara kita. Maka yang tadi saya sampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila itu, ya, itu mengakomodir semua agama, ya, yang nilai-nilainya positif seperti itu. Di antaranya tadi Kota Semarang ada PDIP yang kemudian dia mengesahkan, ya, yang dominan PDIP mengesahkan perda jaminan halal, ya, bahkan beberapa wilayah yang kemudian saya katakan wilayah di Jawa Tengah yang kemudian dia sebagai mungkin penduduk Islamnya lebih kuat seperti itu, belum ada perda jaminan halal itu. Nah, ini merupakan salah satu wujud bagaimana kita tahu sendiri bahwa kita lihat bahwa volkis jiwa bangsa kita, ya, itu kemudian diakomodir di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita. Yang salah satunya itu merupakan formulasi daripada Pancasila. Ya, hal yang terkecil salah satunya contohnya, ya, kita bicara soal terkait masalah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di daerah itu ada sebutan pemerintahan daerah pasal 18 dalam Undang-Undang Dasar 45. Bahkan di situ ada kata-kata bahwa, ya, kepala daerah, ya, dipilih secara demokratis seperti itu. Arti kata demokratis itu seperti apa? Ya, bahkan kemudian di daerah istimewa Yogyakarta itu, demokratis itu kemudian bukan pemilihan langsung. Demokratis itu adalah turun-temurun seperti itu. Bahkan hal tersebut pernah diuji di Mahkamah Konstitusi, ada putusan yang kemudian, ya, menggugat soal Hamengkubuwono menjadi Hamengkubuwono. Ini merupakan salah satu praktek yang kemudian MK mengatakan bahwa mimpi Raja Jogja itu adalah konstitusional. Ya, hal-hal ini kemudian tentunya perlu kita pahami betul bahwa kemudian kita bicara soal Pancasila itu merupakan suatu ideologi yang kemudian sangat besar sekali. Bahkan saya katakan Amerika hari-hari ini kalau punya ideologi seperti Pancasila, dia akan lebih besar daripada Indonesia. Saya akan mengatakan bahwa kalau Amerika Serikat itu negara demokrasi, Indonesia lebih negara demokrasi. Rekan-rekan perlu ketahui, di Amerika Serikat itu hanya ada satu perbedaan, yaitu kulit hitam dan kulit putih. Ya, tapi sampai detik ini pun perbedaan itu belum selesai masalahnya. Tapi di Indonesia ribuan perbedaan, bahkan kulit saja. Kulit saja hari ini kulit saya sama kulit rekan-rekan sekalian berbeda. Ada kulit hitam, ya, putih. Ada kalau kemudian bercanda-bercandaannya orang Pati kayak saya itu ada sawo matang, ada sawo bosok seperti itu. Itu bercandaan orang Jawa, ya. Ya, tapi faktanya kemudian kita lihat bahwa kita itu perbedaan masalah kita, masalah soal SARA itu sedikit sekali. Jadi ini menjadi salah satu pemikiran kita bahwa saya tadi mengatakan bahwa Pancasila ideologi kita. Kalau dibawa ke Amerika Serikat lebih besar daripada hari ini. Kenapa seperti itu? Faktanya yang tadi saya sampaikan. Maka kemudian pertanyaannya, ya, kapan kemudian kita menformulasikan, mentransformasikan Undang-Undang Dasar Pancasila itu ke dalam bentuk kebijakan hukum kita? Ini yang menjadi tuntutan kita. Bahwa kita tahu sendiri kita punya legitimasi yang kemudian sangat besar sekali dalam membentuk negara ini, dan kemudian saatnya, ya, ruang-ruang membuka, ya, kebijakan hukum adalah kebijakan publik yang berdasarkan pada Pancasila. Ini menjadi sangat penting. Dan satu hal yang kemudian saya sampaikan di slide saya ini yang terakhir, bahwa kita menempatkan tugas pemerintah itu bukan menciptakan hukum. Ya, tugas pemerintah itu bukan menciptakan hukum. Hukum itu adalah di dalam alam sadar masyarakat. Tugas pemerintah itu adalah memformulasikan hukum yang ada dalam masyarakat. Itu tugas pemerintah. Itu esensinya sangat penting sekali kita pahami. Jadi kalau kemudian pemerintah saat ini merasa bahwa dia contohnya, ya, kalau pemerintah saat ini cukup bagus seperti itu, ya. Kalau pemerintah hari ini berbicara soal, oh saya ini yang menciptakan hukumnya, Anda bisa kayak gitu. Ya, kesadaran alam sadar hukum masyarakat itulah yang menjadi dasar. Saya suatu saat, ya,
ada kajian terkait RUKUHP. RUKUHP kita itu kan menarik ya. Salah satu pasalnya pasal masalah santet ya. Jadi rekan-rekan sekalian pernah dengar santet ya, tapi rekan-rekan sekalian belum pernah disantet ya. Ya kayak itu bercanda-bercandaan saya aja ya. Suatu saat masyarakat tidak percaya soal masalah santet. Mahasiswa kemarin ya demo seperti itu. Soal masalah pasal santet dipermasalahkan seperti itu. Dibukalah namanya seminar soal santet. Ya, kan belum ada ya. Mungkin forum diskusi ini nanti ke depannya bikin seminar masalah santet, itu menarik Mas Alvin ya. Ya, nanti penontonnya wah ini kok seru ya ada pasal masalah santet. Kalau akademik kan harus seperti itu, kan bebas kita bicara. Nah, dibikinlah namanya seminar santet. Karena banyak nggak percaya soal santet ya. Ketika dibikin seminar ya, rekan-rekan sekalian tahu ya, akhir seminar itu ditanyai oleh moderatornya, Bapak Ibu sekalian setelah paparan daripada narasumber tadi, sepakat tidak soal masalah santet? Nggak ada satupun yang bicara soal sepakat masalah santet. Maka di belakang panitia nggak kalah akal, dipanggilnya namanya dukun santet, ya black magic ya kita kenal seperti itu ya. Ya, kemudian kita kenal kalau di TV paling banyak viral sekarang pesulap merah seperti itu ya. Nah, maka dipanggillah dia. Ketika kemudian dipanggil dia komat kamit, Bapak Ibu tadi nggak sepakat santet, ini ada lele ya di ember yang kemudian saya bawa. Akan saya pindahkan lele ini ke pohon kelapa di depan. Akhirnya panitia suruh ngambil, dipecah pohon kelapa tersebut, akhirnya keluarlah lele-lele tersebut tadi. Kata yang pertama kali diucapkan dulu santet tadi adalah, siapa tadi yang tidak percaya masalah santet, ini lele masih banyak, tak masukin dalam perutnya. Akhirnya kemudian semuanya jawab, saya sepakat santet. Nah, itu untuk diformulasikan. Itu diantaranya. Jadi kesadaran hukum itu menjadi sangat penting untuk diformulasikan. Bagaimana pemerintah saat ini melihat bahwa Pancasila ini sebagai stat fundamental norm untuk diformulasikan sebagaimana mestinya. Yang terakhir dalam slide PowerPoint saya sampaikan, bisa tampilkan yang terakhir slide PowerPoint-nya. Memformulasikan kembali kepada dalam Pancasila itu perlu kesadaran kolektif. Jadi kalau kita membangun hukum saat ini, hukum kalau kita katakan tidak ada norma hukum yang sempurna. Jadi kalau kemudian di akhir saya menyampaikan materi kadangkala untuk menghilangkan kesalahan saya, itu kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada prinsipnya kita bicara soal hukum, kebijakan hukum itu tidak akan ada yang sempurna. Pemerintah berganti sekalipun siapapun seperti itu. Kesalahan dalam memformulasikan Pancasila ke dalam hukum itu pasti ada. Tapi catatan yang paling penting ya ketika ada kesalahan-kesalahan, kita kemudian menyadari itu semua. Kebijakan yang harus diambil di dalam formulasi Pancasila ke dalam kebijakan hukum itu harus dimulai dari kesadaran kolektif. Ya, kalau kemudian ada kesalahan seperti apapun, itu kemudian menjadi salah satu bagian tanggung jawab kita untuk menyelesaikan sebagaimana mestinya. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan, tidak banyak. Kita buka forum diskusi tentunya lebih banyak seperti itu. Saya banyak belajar sama rekan-rekan sekalian juga nantinya. Dan Pak Kamemi yang saya hormati, yang baru kenal pada kesempatan kali ini. Salam takdim saya. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mas Alvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Pak Junaidi. Para hadirin, baru saja kita dengarkan penjelasan dari Bapak Junaidi mengenai Pancasila dalam pembentukan hukum di Indonesia. Dan juga tadi sudah dijelaskan pula mengenai Pancasila sebagai filosofi dasar hukum Indonesia oleh Bapak Hamami. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, nanti bisa langsung raise hand. Nanti operator minta tolong ya di highlight teman-teman yang ingin berbicara supaya nanti hadirin yang ada di sini bisa ikut menyimak. Baik, kepada para hadirin saya persilakan bagi yang ingin bertanya. Baik, mungkin Saudara Abi. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin kepada Pak Hamami dan Pak Junaidi. Tadi kita sudah materi yang sangat menarik terkait bagaimana Pancasila sebagai stat fundamental norm atau dasar suatu hukum dalam negara. Nah, kita ketahui bahwa Pancasila ini sebagai dasar ya dalam sebuah konstitusi di negara Indonesia. Ketika halnya kita lihat dalam perkara kasus-kasus judicial review, baik yang khususnya yang ada di MK ya, undang-undang. Nah, apakah si para pembuat undang-undang atau penyusun undang-undang atau positif legislatif di Indonesia ini kurang memahami atau kurang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan undang-undang tersebut, sehingga
meningkatnya kasus banyak judicial review yang diajukan di MK itu berpengaruh terkait ya tidak sesuai dengan Pancasila gitu norma-normanya. Terus yang kedua, dalam hal Pancasila sebagai dasar negara lagi, ketika kita belajar ilmu, ini termasuk pun ilmu yang akan terus berkembang ya, seiring zaman. Apakah ada kemungkinan jika Pancasila ini mengalami penurunan atau degradasi ketika sudah banyaknya ideologi-ideologi yang berkembang, khususnya ideologi-ideologi dari luar yang masuk ke Indonesia? Dan sekiranya jika masuk, apakah tahap-tahapan yang sesuai untuk tetap menekankan atau menahan Pancasila sebagai ideologi negara yang baik gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Habib Rahman. Mungkin langsung saja ditanggapi ya Pak. Mungkin dari Pak Hamami dulu, nanti setelah itu baru Bapak Junaidi untuk menanggapi. Silakan Pak. Terima kasih. Soal banyaknya judicial review itu kaitannya dengan penyusunan regulasi ya di level di bawah Undang-Undang Dasar. Karena hukum ini kan kalau kita lihat secara teoretiknya itu tentu saja hukum itu dalam pandangan politik dia akan menjadi bagian dari kristalisasi kepentingan politik. Jadi ada kepentingan di situ di dalam pembentukan hukum. Cenderung bahwa hukum yang diterbitkan atau disahkan itu syarat dengan kepentingan politik. Karena itulah, karena sifatnya adalah politik dan disusun oleh memang pemangku politik, maka kepentingannya itu yang kemudian lebih dibesarkan daripada kepentingan kesejahteraan, kemanfaatan, ya, yang menjadi tujuan dibentuknya hukum. Sehingga jika terjadi judicial review itu kan bagian dari kepentingan politik yang besar itu mengalahkan hukum. Jadi politik menjadi determinan atas hukum secara teoretik gitu. Karena politik itu determinan atas hukum, maka kepentingan politiknya lebih besar daripada kepentingan hukum. Apalagi kalau undang-undang di hukum tata negara, di dalam undang-undang pemilu, itu kepentingan politik lebih besar dibanding kepentingan hukum itu sendiri. Sepanjang secara prosedural kemudian memenuhi persyaratan, maka mereka menganggapnya sebagai bagian dari kebijakan hukum. Nah, kebetulan alat kontrolnya pada judicial review, apakah peraturan perundang-undangan ini bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, di situ saya lihat karena yang membentuk adalah partai politik, maksud saya membentuk adalah Dewan Perwakilan yang berasal dari partai politik, maka kepentingan politiknya lebih besar. Kepentingan politiknya adalah kepentingan politik dari masing-masing partai politik misalnya. Apalagi kalau sudah undang-undangnya undang-undang politik, maka kepentingan politiknya ya akan semakin besar. Misalnya soal parliamentary threshold, kemudian soal electoral threshold, itu kan bagian dari kepentingan politik, terutama partai-partai politik. Soal urutan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu, itu kan perpu yang mau diterbitkan ini, ya tentu ini kepentingan politiknya lebih besar. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan kepentingan partai-partai politik. Ini menjadikan bahwa hukum itu kemudian menjadi sangat terpengaruh oleh kepentingan politik. Maka menjadi benar teori yang mengatakan bahwa politik itu determinan atas hukum. Jadi politik itu di atas hukum di dalam hal pembentukannya. Sehingga tidak kemudian menjadi hilang atau tidak menjadi penting bahwa judicial review itu alat kontrol agar kepentingan politik itu tidak bertentangan dengan hukum dasar di dalam konstitusi.
Kontrolnya di situ, judicial review. Nah, yang kedua soal ideologi, seperti saya jelaskan di depan bahwa tantangan masuknya ideologi itu kan karena sifatnya lintas batas negara. Ideologi transnasional itu artinya baik itu dari ideologi Islam atau dari agama, ideologi Barat, seperti kapitalisme, sosialisme, ideologi yang lainnya itu, ini bercampur aduk masuk ke dalam bagian dari apa yang akan menjadi konsensus nasional. Jadi ideologi itu bertarung untuk menjadikan bagian dari ideologi nasional. Nah, memeras seluruh ideologi yang akan mempengaruhi jiwa ke-Indonesiaan ini para panifalsis dulu itu merumuskannya dengan Pancasila. Jadi diserap, disaring, ideologi itu yang ideologi keagamaan masuk menjadi pasal sila pertama ketuhanan. Lalu soal keadilan ini kan menjadi ideologi semua ideologi ya, soal adil. Ideologi agama maupun bukan agama sama. Musyawarah, lalu kemanusiaan, persatuan ini kan bagian ideologi nilai-nilai universal yang ada di dalam semua ideologi. Jadi 4 sila ini adalah nilai universal yang ada di dalam semua ideologi, baik ideologi agama maupun ideologi yang bukan agama. Hanya 1 sila yang sangat jelas ideologi agama. Tetapi agama yang ini dipilih oleh para pendiri bangsa agak dalam pengertian yang dipeluk oleh bangsa Indonesia, bukan agama tertentu. Ini bedanya di situ. Sehingga nanti tantangannya ketika ada ideologi tertentu ingin memaksakan menjadi ideologi negara, maka ya pasti akan merusak seluruh tatanan kehidupan kenegaraan. Jadi seperti misalnya Afghanistan kemudian mengkudeta satu negara, hancurlah bangunan ideologi negara. Ketika bangunan ideologi negara hancur, maka sistem hukumnya juga akan hancur. Digantikan dengan ideologi baru dan hukum baru. Jadi yang kalau kita perhatikan negara seperti Afghanistan. Indonesia itu bisa seperti itu kalau ideologi pemersatu Pancasila ini tidak dijaga. Ketika dia mudah diganti, maka akan berubah bukan hanya ideologinya, tapi hukum-hukumnya akan berubah. Bahkan sistem kebudayaan, sistem kemasyarakatan akan berubah. Semuanya akan menjadi berubah. Itu saya tidak bisa membayangkan ya, kalau itu terjadi ya mulai dari nol lah. Dan banyak sekali nanti pertentangan-pertentangan yang khawatirnya akan menjadi pertumpahan darah. Khawatirnya di situ, tidak merusak persatuan bangsa. Kira-kira seperti itu, Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada jawabannya Pak Hamami. Mungkin kita bisa mendengar tanggapannya dari Bapak Junaidi. Ya, terima kasih Mas Alvin. Jadi yang pertama kaitannya yang tadi ditanyakan Mas Abi ya, kaitannya soal judicial review. Apakah kemudian Dewan itu tidak paham konstitusi atau apa seperti itu. Jadi kalau kita bicara soal Mahkamah Konstitusi itu adalah salah satu gagasan daripada Henk Kelsen. Jadi rekan-rekan sekalian bisa baca buku Henk Kelsen seperti itu. Henk Kelsen itu berbicara soal dia salah satu pemikir hukum yang salah satunya dia berbicara soal positivisme hukum. Tapi konteksnya pada saat dia berbicara soal positivisme hukum, dia melihat bahwa perspektif MK ini menjadi sangat penting sekali. Tapi kemudian kita lihat dalam pendirian negara kita, ya, alih-alih kemudian pada saat setelah Indonesia merdeka, itu pernah ada usulan untuk mendirikan Mahkamah Konstitusi. Tapi pada saat itu kemudian dipikir kembali, ya, kalau MK nanti didirikan pasca Indonesia merdeka, kekhawatiran kita itu adalah nantinya setiap kali undang-undang yang telah kita buat langsung diuji materi di Mahkamah Konstitusi tersebut. Maka pada saat negara itu belum siap seperti itu, maka dipending usulan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita perbandingkan case yang terjadi pada saat Indonesia merdeka, kekhawatiran kalau nanti setiap produk hukum itu akan diuji seperti itu terbukti nyata pada saat ini. Bahwa MK yang lahir pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45, ya kita tahu sendiri, setelah kemudian muncul Mahkamah Konstitusi, ya yang diketuai pertama kali oleh Profesor Jimli Asyidiki seperti itu, maka muncullah pengujian undang-undang. Dan saat ini
Ketika kemudian orang masyarakat Indonesia banyak mengenal Mahkamah Konstitusi seperti itu, maka pada akhirnya kemudian masyarakat banyak yang menguji undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Saya pikir yang pertama mungkin dari pendapat saya bahwa judicial review di MK itu merupakan hal yang wajar. MK, the sole interpreted constitution seperti itu, menjadi sangat penting untuk melakukan check and balance. Ya, fungsi daripada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini adalah DPR, apakah kemudian relevan terhadap konstitusi atau tidak. Tapi kemudian kita tidak bisa fallacy of dramatical instant ya, kalau kata Jalaluddin Rahmat, bahwa kita menyamaratakan ketika pemerintah hari ini kemudian banyak undang-undang diuji di MK dan dibatalkan, berarti pemerintah tidak paham terkait bagaimana mentransformasikan Pancasila ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tidak bisa seperti itu menurut pendapat saya. Ya, karena pada prinsipnya kemudian kita bicara hukum ada ius constitutum, hukum yang berlaku hari ini. Ada bicara soal ius constituendum, hukum yang berlaku pada masa yang akan datang. Relevansinya harus kita ukur, apakah kita lihat hari ini itu undang-undang itu layak, apakah ke depannya nanti undang-undang itu tidak layak. Dan ini suatu hal yang wajar di dinamika hukum. Maka dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu disebutkan bahwa setiap undang-undang itu boleh diubah dengan metode kompilasi, dengan metode omnibus law yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu merupakan mekanisme konstitusional, saya pikir. Itu pendapat saya. Tapi kalau kemudian produk politik hukum itu terjadi demikian, ya itu bagian daripada proses demokrasi. Yang kedua, Pancasila dihadapkan pada degradasi dengan adanya ideologi luar. Ya, ini merupakan tantangan kita sebenarnya. Pancasila kemudian kalau dalam pendapat saya, Pancasila tidak usah diubah. Ya, cukup hanya Pancasila yang kemudian kita jadi pedoman. Karena sifatnya filosofi organik abstrak umum yang tadi disampaikan Pak Hamami tadi, bahwa menjadikan Pancasila itu seperti apapun dia kuat dengan ideologi luar atau tidak, maka itu tergantung bagaimana kita berkomitmen teguh untuk kemudian menjalankannya secara konsisten. Itu prinsip utamanya. Jadi kalau kemudian kita lihat ideologi negara lain juga sama. Kita lihat kehancuran Soviet pada saat itu. Hancurnya Soviet itu bukan karena mereka kemudian kelemah, ya lemah dalam angkatan perangnya, tapi lemah dalam kemudian memegang teguh ideologinya. Ya, Indonesia juga sama. Ya, jadi kalau kemudian barangkali dulu Bung Karno pernah mengatakan, kalaupun saya mau boleh mengatakan ya Pancasila itu sebagai kitab suci, ya dalam beberapa narasi yang kemudian saya baca, akan saya bentuk Pancasila, katakan Pancasila itu sebagai kitab suci. Ya, tapi karena saya menghormati umat beragama lain, maka saya tidak mau kemudian menyebutnya demikian. Jadi pemikiran Bung Karno itu merupakan narasi yang kemudian menganggap bagaimana kemudian ide-ide yang ada dalam pembentukan Pancasila itu merupakan ide dasar yang itu merupakan fundamental negara kita yang suatu saat nanti nilainya abstrak itu bagaimana kita menerjemahkannya. Kalau beberapa kalangan sekarang itu mengatakan bahwa Pancasila itu tidak relevan, itu perspektifnya saya ambil kata seperti itu. Orang itu kan dalam setiap norma hukum kan bisa menafsirkan apapun. Ya, hari ini kemudian ditafsirkan ini, besok ditafsirkan yang lain seperti itu. Saya pikir kemudian kita perlu konsisten, ya, bagaimana kita melihat perspektif Pancasila itu sebagai dasar filsafat bernegara dan bagaimana kita menjalankan sebagaimana mestinya, itu merupakan tantangan kita dalam menjalankan sebagai negara yang bermazhab negara kesejahteraan atau welfare state. Saya pikir itu Mas Alvin pendapat saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, terima kasih atas kedua jawaban dari kedua pemateri kita. Mungkin berhubung sudah hampir jam 11, mungkin kita satu penanya lagi ya. Mungkin Saudari Alila Amira bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada moderator Pak Hamami dan Pak Junaidi. Saya izin bertanya. Dalam pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa peraturan hukum di Indonesia masih menggunakan peraturan yang berlaku sebelumnya sampai dibuat peraturan hukum yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dalam hal ini, Indonesia masih menggunakan peraturan hukum yang diterapkan oleh Belanda, yakni klasifikasi hukum ke dalam 3 golongan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Junaidi tadi. Apakah memungkinkan bagi negara kita untuk membuat suatu peraturan hukum yang baru sesuai dengan ideologi Pancasila? Terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi. Mungkin dari Pak Junaidi terlebih dahulu ya, Pak.
Ya, ya, makasih banyak, Mas Alvin. Jadi gini rekan-rekan sekalian, kita bicara soal peraturan perundang-undangan itu memang harus diubah kalau tidak sesuai dengan konteks dan zaman. Ada beberapa teori hukum, bahkan kemudian kita bicara soal gagasan-gagasan hukum seperti itu mengatakan bahwa hukum itu harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Kalau masyarakat itu menganggap bahwa hukum itu berlaku layak seperti itu, maka kemudian itu perlu diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Di dalam teks Undang-Undang Dasar 45 itu bicara soal jauh ke depan. Bagaimana hukum itu harusnya diterapkan seperti itu. Dia melihat bagaimana kita bicara soal is constitutum, dia bicara soal is constituendum. Dan dia bicara soal hari-hari ini. Kita lihat bahwa di dalam konteks kita bernegara, kita masih menggunakan ya norma-norma hukum yang itu norma hukum merupakan peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Ini tentunya sangat disayangkan. Bahkan yang rekan-rekan perlu ketahui, Mahkamah Konstitusi itu ya membuat satu decision seperti itu, satu keputusan bahwa pengujian undang-undang sebelum terbitnya Mahkamah Konstitusi itu, ya, sebelum terbitnya Undang-Undang Dasar 45 itu bisa diuji dengan Undang-Undang Dasar 45. Contohnya apa? KUHP kita, ya. Mbak Alila mesti tahu KUHP kita. Ya kemarin di demo habis-habisan mahasiswa, ya. Itu kan mahasiswa kan di demo habis-habisan. Pertanyaannya kemudian di Belanda itu sudah 7 kali berubah. Mahkamah Konstitusi itu kadang-kala ada masyarakat yang mengajukan permohonan pengujian di MK, itu mengujinya dengan Undang-Undang Dasar 45. Saya pikir nggak layak. Kalau kemudian KUHP kita itu diuji dong dengan peraturan Ratu Inggris, Ratu Belanda maksud saya, peraturan di Belanda. Sebagai dasar dia kemudian dijadikan dasar untuk membentuknya pada saat itu. Tapi yang terjadi kemudian kita tahu sendiri RKUHP kemarin mau disahkan, norma-normanya ada yang kemudian teks-teksnya dianggap salah seperti itu. Dan saya pikir kalau kita bisa cari peraturan perundang-undangan, cari salahnya di mana, mungkin anak-anak hukum ya, teman-teman dari Mas Alvin mungkin lebih paham ya, nyari ini pasal ini salah, ini pasal ini salah. Caranya gampang lah seperti itu. Tapi bagaimana kita melihat daripada teks itu biar berjalan sebagaimana mestinya. Saya di kampus saya itu paling dekat di antaranya Prof. Muladi almarhum. Ya, Prof. Muladi, mantan Menteri Kehakiman dulu. Jadi beliau pernah menyampaikan kepada saya bahwa kita bicara soal hukum ini bukan bicara soal hari ini ya, kita bicara soal masa depan. Bagaimana hukum itu harus menyelesaikan masalah-masalah masa depan seperti itu. Kalaupun teks itu tidak sesuai, bagaimana kemudian yang terpenting bagaimana kita melihat daripada esensi hukum itu sendiri, kandungan hukum itu sendiri. Ya, saya berharap memang diskusi-diskusi seperti ini berkembang, meskipun melalui Zoom meeting seperti itu. Harapan saya bagaimana gagasan-gagasan hukum itu dilahirkan dalam bentuk forum-forum diskusi ini, bukan hanya melihat daripada ini kebijakan yang salah dari pemerintah, ini tidak sesuai seperti itu, tapi bagaimana kita merekomendasikan anak-anak muda sekarang itu, merenuskan ini yang relevan, ini norma-norma yang relevan seperti itu untuk diterapkan dengan kajian akademik, dengan kajian yang rasional. Saya pikir itu yang kemudian dapat saya sampaikan Mbak Lila ya, mohon maaf jadi jawaban saya apabila ada yang salah, dan ini merupakan satu gagasan yang penting di closing saya untuk kedepannya nanti kegiatan diskusi ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya. Saya kembalikan pada Mas Alvin. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Junaidi. Mungkin selanjutnya Bapak Hamami untuk bisa menjawab pertanyaan Saudari Alila. Baik, saya akan menggunakan teori bahwa hukum itu mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi ketika hukum itu tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat yang sekarang, maka hukum itu ya diubah. Jadi aturan peralihan itu adalah sebagai pemikiran futuristik ya, bahwa ke depan pasti akan banyak perubahan-perubahan. Jadi karena pikirannya ini futuristik, maka menjadi bagian yang sangat baik ya bahwa Undang-Undang Dasar itu sejak awal atau mungkin pemimpin negara waktu itu sejak awal memikirkan ke depan. Jadi pikiran futuristik itu udah orang-orang dulu begitu ya, apalagi Anda ini anak-anak muda, berpikirnya juga futuristik, menjangkau masa depan, kira-kira membayangkan seperti apa. Sehingga ketika ada hukum sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat, maka hukum itu ya harus diubah. Nah, namun kadang-kadang hukum tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat itu masih debatable, masih banyak perdebatan, apakah iya apa tidak. Jadi kita harus pilih mana hukum yang tidak sesuai perkembangan masyarakat, tapi dia menjadi kesepakatan umum masyarakat, atau
dalam hal yang kedua adalah dia belum menjadi kesepakatan umum, tapi hanya baru menjadi bagian dari perdebatan. Jadi masih diperdebatkan. Nah, ini yang kemudian ketika hukum itu tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, seperti dalam Undang-Undang KUHP, ini kan hukum Belanda, ya tentu saja iyalah tidak sesuai perkembangan masyarakat. Dari sisi denda saja sudah tidak relevan lagi. Tapi juga ada beberapa norma hukum yang tidak sesuai perkembangan masyarakat, tapi sisi lain masyarakat lain mengatakan tidak, ini masih oke, masih sesuai. Jadi ini dua hal ini kemudian biasanya ketok palunya adalah kekuasaan. Hukum itu mengikuti perkembangan masyarakat yang dominan. Kedua kemungkinan. Pertama yang dominan. Artinya apa? Artinya persepsi masyarakat tentang sesuatu perbuatan hukum itu dominan. Dominan ini harus diatur, dominan ini harus diubah, dominan ini normanya ini itu yang dominan. Tapi ada juga hukum yang tidak dominan. Artinya pengetahuan masyarakat, tafsir masyarakat atas perbuatan hukum, atas suatu hukum itu, dia tidak dominan, tapi ada kepentingan politik. Sehingga ini dijadikan sebagai norma hukum di dalam perundang-undangan. Jadi kemungkinan itu ada dominasi pandangan mayoritas masyarakat tentang diaturnya suatu hukum atau adanya kepentingan hukum untuk mengaturnya. Nah, dua kombinasi ini kemudian saling bisa jadi dua-duanya ada, bisa jadi salah satunya. Tapi yang paling kuat kekuatannya adalah kekuasaan. Kekuasaan inilah yang kemudian menjadi bagian utama dari pembentukan hukum. Karena itu kadang-kadang meskipun hukumnya tidak relevan, tapi karena kepentingan politiknya menjadi kuat, maka hukum itu tetap dipertahankan. Atau bukan menjadi aspirasi masyarakat, tetapi menjadi kepentingan politik para pembuat hukum, maka hukum itu kemudian dibuat. Jadi artinya dalam soal ini pernyataan para pendiri bangsa untuk melihat perkembangan masyarakat ke depan, jika ada peraturan perundangan yang tidak sesuai, itu menjadi bagian dari pemikiran futuristik mereka bahwa hukum itu akan selalu diperdebatkan, akan selalu diubah untuk mencapai kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Itu kira-kira jawaban saya. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Bapak Hamami. Terima kasih Pak Hamami dan juga Pak Junaidi atas jawabannya. Alhamdulillah seluruh pertanyaan sudah terjawab. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Maka izinkanlah saya untuk membacakan kesimpulan dari pemaparan pada pagi hari ini. Berdasarkan kesimpulan yang dapat diperoleh, Pancasila merupakan ideologi yang dimiliki bangsa kita. Memang nilai-nilai Pancasila ini sangat dekat dengan diri kita, baik di kehidupan sehari-hari, dalam bersosial masyarakat, berpolitik, beragama, maupun berhukum. Kita semua berpedoman dengan Pancasila. Begitu pula dengan pembentukan hukum di Indonesia. Hukum yang dibentuk tentunya harus sejalan berirama dengan nilai-nilai Pancasila. Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai bangsa adalah dijadikan nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Operasionalisasi dari nilai dasar Pancasila itu adalah dijadikannya Pancasila sebagai norma dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Mungkin sekian dari apa yang dapat saya simpulkan. Atas nama pribadi, pengurus, dan panitia bertugas, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hamami dan juga Bapak Junaidi atas kesediaannya membagi ilmu yang luar biasa pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada para hadirin yang telah bergabung, serta mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan seminar pada siang hari ini. Semoga seminar kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan barangkali bermanfaat juga bagi bangsa dan negara ini. Saya pamit undur diri.
Sampai berjumpa lagi di diskusi Fokdem selanjutnya. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada materi dan moderator. Acara selanjutnya